warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika dimana berada. Kita hari ini kembali untuk melakukan pembelajaran dalam pelajaran fisika kelas 11 SMA. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini masih dalam materi termodinamika. Adapun submateri yang kita bahas adalah hukum termo yang kedua. Dengan saya tentunya Mr. Kenzu. Oke, baik. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas hukum termo yang pertama, dan ini kita lihat adalah hukum termo yang kedua. Ada 3 hukumnya. Yang pertama, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini memang adalah secara alami kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kemudian pada proses reversible atau proses yang berjalan dengan 2 arah atau bolak-balik, maka nilai daripada entropi itu disimbolkan dengan delta S, nilainya sama dengan 0. Apa itu entropi? Entropi itu adalah kalor yang tak dapat diubah menjadi usaha. Nah, kemudian untuk proses irreversible, nilai entropinya adalah besar dari 0. Itu yang kedua. Yang ketiga, tak mungkin mengubah semua kalor menjadi usaha. Nah, hukum termo yang kedua ini nantinya yang kita pergunakan, yang kita manfaatkan nantinya untuk membuat sebuah mesin. Jadi mesin ini aplikasi dari hukum termo yang kedua, di mana secara garis besarnya mesin itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama mesin kalor. Sebuah mesin kalor itu prinsipnya mengalirkan kalor dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalor yang pertama itu adalah reservoir bersuhu tinggi, kedua itu reservoir bersuhu rendah. Kemudian nanti akan menghasilkan usaha. Nah, secara umum nanti mesin kalor ya, untuk mengetahui kualitas mesinnya dapat kita lihat dari efisiensinya yang disimbolkan dengan seperti ini, di mana nilainya adalah usaha, kemudian dibandingkan dengan kalori yang diserap, kemudian dikali dengan 100%. Jadi sebuah mesin yang berkualitas berarti akan memiliki efisiensi mendekati 100%. Nah, kemudian di sini nantinya nilai usaha dapat juga kita tentukan adalah selisih daripada kalori yang diserap terhadap kalori yang dilepas. Nah, kemudian saya juga nanti akan buat dulu keterangan dari simbol-simbol yang ada ini, di mana nantinya di sini bahwa W itu menyatakan adalah usaha, sedangkan Q1 itu menyatakan kalor yang diserap. Kemudian untuk Q2 berarti menyatakan kalor yang dilepas. Nah, kemudian sobat fisika ya, untuk jenis mesin yang kedua kita katakan adalah mesin pendingin, di mana mesin pendingin adalah kebalikan dari mesin kalor. Jadi mengalirkan yaitu kalor dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari mesin kalor ini sendiri, kita juga punya mesin kalor yang ideal yang kita namakan nanti mesin Carnot. Jadi ini sebenarnya mesin Carnot ini maksud dia memungkinkan secara teori untuk menghasilkan kualitas mesin secara 100%. Nah, kemudian mesin Carnot sendiri sebenarnya adalah mesin yang terdiri dari 4 buah proses, di mana secara grafik antara tekanan dengan volume adalah seperti ini, di mana nantinya untuk proses AB kemudian dan CD itu adalah proses isoterm. Nah, kemudian yang duanya sisanya berarti BC dan DA
itu adalah proses adiabatik. Jadi mesin Carnot berarti terdiri dari 2 proses isoterm dan 2 adiabatik. Nah, untuk nanti menentukan efisiensi dari mesin Carnot, selain nanti ini secara umum bisa digunakan, juga bisa kita katakan dalam bentuk suhu. Berarti suhu yang satu kemudian dikurangi dengan suhu yang kedua, kemudian dibagi dengan suhu yang pertama dikali dengan 100%, ya. Nah, kemudian di mana nantinya T1 sama T2 kita jelaskan di sini bahwa T1 itu menunjukkan suhu pada reservoir panas atau sering juga dikatakan adalah suhu tinggi, ya. Nah, kemudian untuk T2-nya itu menyatakan suhu rendah. Jadi nanti kalau di soal kalian lihat ada 2 suhu, maka suhu tingginya adalah yang paling besar. Nah, kemudian kita kembali ke mesin pendingin, berarti nanti di sini kebalikan mesin kalor, ya, mengalirkan yaitu kalor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Jadi karena ini melawan hukum alam, maka nanti supaya terjadi perpindahan kalor dari yang rendah ke yang tinggi ini, maka harus dilakukan usaha terhadap mesinnya. Contohnya, sobat, adalah mesin kulkas atau AC. Nah, kemudian sebuah mesin pendingin nanti kita akan ketahui dia kualitasnya dari koefisien performance. Sama saja artinya, ya, dengan efisiensi, di mana nantinya nilainya dapat kita tentukan dengan formula T2 kemudian dibagi dengan T1 dikurangi dengan T2. Nah, arti daripada T1 sama T2 sama maknanya pada mesin kalor atau mesin Carnot. Oke, sobat fisika, itu barangkali materi yang kita bahas pada hari ini. Berikutnya kita akan lihat soal-soalnya. Oke, baik sobat fisika, kita lihat soal tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama, ini ada sebuah mesin kalor melakukan usaha 400 Joule, kemudian memiliki efisiensi 25%. Tentukan energi reservoir panas atau energi kalor yang diserap atau Q1, ya. Nah, ini langsung saja kita gunakan rumus efisiensi pada mesin kalor, berarti sama dengan usaha, kemudian dibagikan dengan kalor yang diserap, kemudian dikali dengan 100%, ya. Nah, kemudian ini kita tinggal masukin nilai sesuai dengan data pada soal, di mana tadi di soal dikatakan efisiensinya adalah 25%, kemudian usahanya adalah 400, ditanya adalah Q1, kemudian dikali dengan 100%. Nah, kemudian di kiri kanan sama-sama kita bagi dengan 25%, berarti 1, kemudian ini adalah 4, ya. Nah, kita kali silang, berarti Q1-nya dikali 1 berarti Q1 sama dengan 400 dikali 4 berarti 1600 Joule, ya. Nah, kemudian sebagai soal latihan bagi sobat, silakan nanti dicoba dengan 3 soal yang sama. Sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 57%, tentukan energi panasnya. Nah, kemudian soal yang kedua tentang mesin pendingin, ini sebuah mesin kulkas memiliki koefisien performance 6 jika suhu luarnya atau suhu satunya 28 Celcius, tentukan suhu di dalam kulkas atau suhu 2. Nah, berarti kita gunakan langsung rumus daripada koefisien performance, yaitu Kp sama dengan T2 kemudian dibagi dengan T1 dikurangi dengan T2. Kemudian selanjutnya di sini nilai daripada suhu luarnya atau T1 kita harus nyatakan dalam satuan Kelvin, ya. Berarti T1 di soal tadi dikatakan 28 Celcius, berarti ubah ke Kelvin ditambah dengan 273
berarti sama dengan 301 Kelvin. Nah kemudian ini kita masukin berarti 6 sama dengan T2 pengen kita cari, kemudian dibagi dengan 301 dikurangi dengan T2, kita kali silang, berarti 6 dikali ini adalah 1806, kemudian dikurang dengan 6 T2, kemudian sama dengan T2, T2 nya kita gabungkan, pindah kembali tambah, berarti 7. Maka kalau gitu nilai daripada T2 nya sama dengan 1806, kemudian dibagi dengan 7 berarti sama dengan 258 Kelvin. Nah kita ubah kembali ke Celsius, berarti sama dengan minus 15 Celsius, jadi kurang dengan 273 ya. Oke sobat fisika ya, itu kira-kira pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.